Halo semuanya, Hai, selamat datang di Di podcast podcast apa? Apa? Pada hari ini adalah pembukaannya dulu. Pada hari ini kita akan membahas apa? sesuatu yang viral. Ya. Masuk ke sesi seminggu ada apa? Garingnya. Jadi nih Pak, Iya Kak Leni. tau nggak ada yang viral soal Apaan ini? tuh? Apaan tuh? Ya apa? Oke. Tau nggak ada yang viral soal bos yang bilang karyawan intern itu jelek? Tahu di aku lihat Di di mana ya? TikTok deh. Aku kayaknya lihat di Twitter Oh di Twitter. yang soal internship kan. Iya. Iya. Yang dibilang internship udah jelek, terus nggak tahu apa-apa. Enggak, bukan gitu. Dia nanya Sifat dia nanya sama orang-orang di kantor dia, gimana sifat-sifat karyawan intern yang nyebelin, yang dia nggak suka gitu. Jadi ada orang pertama itu kayak koko-koko gitu ya. Iya. Dia bilang apa? Jelek. Yang jelek. Yang jelek. Udah jelek, harus diajar-ajarin. Terus pokoknya dia tuh Jadinya kayak nggak ada faedahnya lah gitu. Katanya sih begitu. Dan kemudian jadinya si koko-koko ini dibully, dihujat seperti dan biasa. yang ngepost itu juga dibully juga. Tapi kalau di Twitter kalau nggak salah tuh ada balasannya, ada orang yang pernah intern di kantor itu juga. Jadi dia bilang kayak alhamdulillah gitu udah lepas dari kantor itu gitu. Tapi aku nggak ada screenshot sih, cuman aku ada sempat baca sebelum itu viral kan biasanya kan sebelum di TikTok itu duluan viral tuh kan biasanya di Twitter. Ya. Jadi aku baca di situ dibilang kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya kayak sah-sah aja sih. Itu kan personal ya. Iya benar. Tapi sebenarnya tergantung, kan dibilang sifatnya itu kan sifat apanya dulu nih? Sifat memang kelakuannya atau bukan dari segi appearance-nya ya. Kayak itu kan bukan sifatnya, maksudnya kayak dia kan bilang jelek. Jelek itu segi dari looknya atau look-nya, sifat kan dia yang bilang jelek. jelek sifatnya look-nya. Dia bilang udahlah jelek. Namanya anak intern kan harus banyak diajarin. Jadi dia merasa udahlah jelek harus diajarin. Jadi kayak bikin dia capek gitu loh. Tapi kalau misalnya good looking ya nggak apa-apa gitu. Tapi aku pernah baca tuh ketika kamu good looking, masalah hidup kamu sudah berkurang 50%. Setuju nggak itu? Sebenarnya aku ingin tidak setuju, tapi itulah nyatanya. Kayak kita nggak bisa bohongin kalau misalnya kita akan lebih, nggak kita sih, maksudnya kayak orang kebanyakan deh gitu, akan lebih mendeluankan misalnya kalau ngantri deh atau apa beli apa sesuatu, kalau dia cakep gitu akan lebih diduluanin gitu atau akan lebih tersorot lah gitu dibanding yang biasa aja atau yang tidak good looking gitu. Tapi sebenarnya aku nggak setuju tentang itu karena kan itu bukan hal yang dia, maksudnya dia tidak meminta lahir seperti itu gitu misalnya. Iya. Terus juga kayak orang nih kan apa sih namanya relatif gitu loh. Bisa jadi aku suka yang berkulit hitam misalnya, tapi bisa jadi orang lain suka yang kulit putih kayak gitu. Jadi itu nggak yang hal yang gimana ya, kayak kasihan gitu sih. Posisiin kalau kamu tuh adalah orang yang tidak good looking di mata seseorang yang penting gitu misalnya, entah itu atasan, entah itu siapalah gitu, kan nggak nyaman digituin kalau menurut aku. Kalau menurut kalian ini gimana? Kalau di zaman sekarang sih memang iya sih, dari look dulu. Iya kan? Iya, look dulu yang Itu dilihat. aja daftar kerja tuh berpenampilan menarik. Iya benar. Sedangkan itu sangat-sangat subjektif kan, menarik itu gitu. Kita tidak tahu tuh yang bagaimana yang berpenampilan Ya, menarik terus itu. kayak apa-apa yang viral misalnya di sosial media gitu kan, kayak dia cantik tapi kayak dia entah ngapain gitu, kalau dia joget-joget nggak cantik, jelas apa gitu, betul. udah pasti viral. Kalau dia cantik, tingkahnya aneh, dia akan tetap dapat pujian. Iya. Tapi kalau dia jelek, mau dia baik,
ya orang biasa aja, tapi kalau dia udah jelek, dia tingkah lakunya jelek, makin kayak gitu. Oke. Next, kemarin lagi heboh, semua pasti udah pada tahu nih, Apa itu? yang penyanyi inisial Pamungkas Oke. yang menggesek-gesekkan HP-nya Gesek-gesek kemana? ke kemaluannya. Gitu. Ada videonya, seperti ini videonya. Jadi si penyanyi inisial Pamungkas ini saat konser kan lagi hype tuh kan, kalau penyanyi itu lagi konser kayak Ngambil handphone fans. lalu kayak Oke. gitu ngerekam gitu, jadi membuat fansnya tuh seneng lah gitu, kayak iya HP aku dipegang gitu misalnya, tapi Ya, benar. dia mengambilnya dan menggesek-gesekannya gitu. Tapi kalau menurut aku ini ya nggak tahu ya, aku merasa ya B aja sih, bukan hal yang, maksudnya aku tahu ketika banyak artis yang kayak lebih parah daripada itu sebenarnya gitu, dan itu kan kayak ya aku nggak bisa bilang just for fun sih. Tapi kalau dari video sih pada teriak histeris gitu kan. iya, kayak, maksudnya orang nggak ada yang bermasalah dengan itu, bahkan yang punya HP juga mungkin biasa aja gitu, netizen aja yang heboh sendiri gitu. Kalau menurut kalian ini gimana? menurut aku sih sebenarnya itu sikap yang tidak benar sih. Tidak benar. Oke. Jadi yang benar tuh yang seperti apa? Kenapa masalah dia harus menggesek-gesekkan kayak gitu? Kayak pingin aja gitu. Ya udah dia kayak selfie aja gitu. Udah siap selfie, udah kembalikan. Ngapain digesek-gesek ke situ? Iya sebenarnya iya. Cuman aku tuh kayak pernah kalau yang tahu Vincent Rompis. Vincent tuh juga dia pernah manggung nggak pakai apa-apa. Dia kan manggung pakai gitar nih. Iya. Dia nggak pakai apa-apa. Telanjang Sampai gitu. diturunin dari panggung. Itu tuh kayak kalau sekarang ya aku lihat ya kayak terlalu banyak aturan gitu kan, jadi membuat semuanya itu berhak mengkritik dan memberikan opininya gitu ya, tipe kalau anak 2000-an lah gitu kan. Tapi pada masa dulu itu tahun 2000-an, 2003, 2000 sekian ya orang manggung ya kayak emang gitu, memang ada aja gitu yang anehnya gitu, kayak orang buka-buka baju misalnya kan, atau ya apalah gitu yang sebenarnya tuh kalau itu terjadi sekarang mungkin akan bermasalah gitu, tapi karena terjadi dulu, jadi karena aku udah tahu itu dari dulu gitu, hal-hal yang lebih parah daripada itu, jadi aku merasa hal ini kayak ya aku nggak setuju juga dengan perlakuannya, cuman kayak terus kenapa gitu, kenapa harus sebegitunya gitu sampai harus di cancel gitu loh. Oh, dia di cancel? Sampai di Twitter tuh kayak orang-orang udah pada nge-cancel dia. Oke, Rian. Oke, itu suara dari Suara mana? HP-nya ya, tolong ya. Lagi podcast apa nih? Terus Jadi dia di cancel konsernya semua. Jadi bukan konsernya di cancel, tapi kayak cancel culture gitu. Aduh, apa ya bahasa Inggris. oke, ngerti, Jadi kayak orang-orang di Twitter tuh kayak nggak mau lagi dengerin lagu Pamungkas, nggak mau lagi bla 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 gitu. Padahal cuman kesalahan karena masalah gitu. gisi-gisi aja ya. Ya mungkin akan ada yang tersinggung gitu, tapi kan akan ada orang yang nggak tersinggung gitu. Iya benar-benar. Cuman kalau dari aku sih memang aku nggak suka. Nggak gitu. suka, tapi sampai membenci nggak? Nggak. Maksudnya ya gitu kan, Kayak ya udah itu memang kesalahan dia. kayak aku juga aku bukan mendukung, tapi aku bukan berarti suka, tapi aku nggak mau ngejudge juga, kayak ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Sangat open minded sekali saya ini. Selanjutnya, Next. Ini ada yang viral nih lagi Hanifa. apaan kalian nih? Jadi beberapa hari belakangan ini lah kayaknya kalau nggak salah baru-baru sih. Itu ada penumpang yang mabuk, penumpang pesawat. Yang mabuk, jadi terpaksa pesawatnya itu harus mendarat di Bandara Kuala Namu. Jadi Turki katanya ya, kalau nggak salah ya? rutenya itu Jakarta ke Turki, ya bener. Syukur Reza nggak kenapa-napa ya. Kan Jadi dia pulang. ada tim kita yang baru pulang dari Turki guys, Iya, tapi dia udah benar. di sini kok. Iya. Terus. Jadi ya jadinya tertunda kan. Tertunda terus harus mengeluarkan si penumpangnya itu dulu. Terus aku baru baca komen lagi tadi, katanya si penumpangnya itu ternyata pilotnya Lion Air yang lagi cuti.
Oh, penumpang itu bukan penumpang biasa berarti ya. Bukan. Oke. Dia Oke. pilot tapi dia kayak gitu. Mungkin dia sedang dalam masa-masa sulit dalam hidupnya. Mungkin dia punya masalah. Kita nggak boleh ngejudge. Aku sangat-sangat open minded anaknya. Enggak, karena Itu ya kayaknya bukan open minded iya sih. iya sih. Tapi aku merasa kayak ya sih nggak boleh sih kalau lagi penerbangan ya. Itu bisa mengganggu ya. Ya sih nggak Terus geri lah kalau gitu, maksudnya nggak geri. kalau mabuknya tidur ya kayaknya Ya, nggak ini masalah mabuknya sih. rusuh ya. Rusuh sampai kayak mau berantem gitu sih Iya, katanya. rusuh kayak seseorang ya. Oke, Siapa? next. Ada orang. Next. Langsung di next aja ya. Oh ya, ini ada kabar dari Kementerian. Wah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disingkat Kemendikbud. Iya nggak sih? Kemendikbud apa? Ristek. Oh ada risteknya. Kemendikbud Ristek. Oh oke, aku taunya Kemendikbud aja soalnya. Oke, ini aku kasih tahu ya. Jadi Kemendikbud Ristek ini mengeluarkan aturan baru dalam berseragam untuk anak SD, SMP dan SMA. Yaitu apa menggunakan seragam, bukan seragam deh, menggunakan pakaian adat, pakaian daerah untuk ke sekolah. Tapi bukan tiap hari, kayak acara, nggak tahu sih acara gimana. Pokoknya dia bilang bukan untuk sehari-hari. Itu cuman ada. untuk seluruh Indonesia? Ya kalau dari Kemendikbud berarti kan iya sih, kayaknya ya. Berarti nasional ya? Kan udah dikeluarin, udah disahin. Soalnya sebelum si Kemendikbud ini keluarin peraturan kayak gitu, kayak misalnya di daerah Jawa, di Bali itu sebulan sekali atau seminggu sekali itu mereka memang udah ada pakaian adat sendiri di sekolah. Tapi itu sekolah swasta kan? Atau pokoknya sekolah tertentu sih. Enggak Gitu. semua sekolah kan. Tapi aku merasa kalau yang kayak gini-gini tuh akan jadinya membebankan si anak ini, karena pastinya bukan dari sekolah kan biayanya. Apalagi kayak baju adat itu kan ya mahal nggak sih, lumayan mahal. Terus ada yang ribet juga pakaian adatnya. Ya, ada yang kayak pakai susu apa segala apa macam. yang di kepala itu berat. Yang berat gitu. itu ya, kalau apa, belum lagi misalnya dia sewa nih, sewa itu mahal. Kalau dia beli juga itu mahal. Terus dia makainya juga kan pasti ya, yang makein pasti orang yang paham kan. Nggak mungkin, maksudnya si anak ini nggak mungkin pakai sendiri kan. Iya, Itu kan benar. pasti kayak pakai orang lagi nggak sih? Kecuali kayak orang tuanya bisa makein ya. Tapi Dan kalau ngerepotin orang tua juga ya. gitu maksudnya, kayak nyusahin gitu nggak sih gitu. Cuman ya kita tidak tahu ya apa Tapi ini akan diberlakukan. Kalau dari aku sih setuju-setuju aja. Kalau dari aku Cuman sih, jangan maksudnya jangan setiap hari, mungkin bisa sebulan sekali gitu. dia bilang pada hari-hari tertentu, tapi kita nggak tahu hari tertentu itu hari apa. Jadi misalnya kayak berarti mungkin kayak hari Jumat pakai batik, terus mereka hari Kamis mungkin pakai pakaian adat, mungkin gitu ya. Jadi kayak seminggu sekali. Iya, di aturan itu juga ditetapkan kayak pakai baju seragamnya warna apa, baru ada batiknya, baru ada seragam sekolahnya, sama satu lagi tambahannya itu pakaian adat. Nah tapi aku nggak tahu nih pakaian adat itu apakah di daerah itu aja. Misalnya nih, misalnya kita kayak di Sumut, kita pakai pakaian daerah Sumut aja kah? Walaupun aku misalnya bukan orang Sumut, atau kita pakai bebas, pakai sesuai adat kita. Itu juga aku belum, soalnya masih belum. Paling kalau kita lihat komen-komennya tuh kayak orang pada bilang ini nyusahin, ini itu gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya pro kontra sih, karena pertama nyusahin, terus yang kedua apa ya? Biaya, mungkin masalah biaya. Jadinya nyusahin juga. Iya nyusahin juga sih intinya memang. Ya intinya nyusahin gitu. Cuman ada baiknya juga. Kenapa? Karena kayak supaya anak-anak tahu pakaian adat Indonesia itu apa-apa aja gitu. Iya sih. Iya sih. Apalagi kayak contohnya anak-anak muda zaman sekarang kan, contoh nih kayak kita nih pakai kebaya kan nggak enak kan, nggak nyaman gitu, karena kan kita nggak terbiasa. Iya nggak sih? Iya. Apa Yan? Kenapa? Enggak. Betul, dia bilang betul gitu. Jadi kalau kakak misalnya nih ke sekolah pakaian adat apakah yang akan kakak gunakan? Mungkin yang paling simple sih, atau enggak paling simple apa ya? Enggak sesuai dengan budaya? Hah? Pakai Kan itu apa tuh budaya. kayak jetli itu enggak? Sya, ta. Kan budaya Indonesia, Oh, iya, bukan iya, budaya yang di timur sana. Oh iya, bukan budaya China ya. Bukan. Bukan. Oke, next. Ada apa lagi nih kita? Ada ini apa sih namanya yang Apa? Bingung.
tahu. Sama itu. Ini siapa yang buat sih? Oke, next kita punya berita. Ini sangat menyenangkan bagi saya, sebuah berita yang sangat membahagiakan bahwa Tom DeLonge balik ke Blink dan akan mengadakan tour tahun depan. Tom DeLonge itu siapa sih? Dia itu dulu jadi Blink itu dulu kan ada Tom DeLonge, ada Mark Hoppus, sama ada siapa lagi namanya? Si Barker tuh tulis nggak? Oh, Travis Barker. Membernya. Jadi mereka tuh awalnya bertiga, terus si Tom DeLonge ini kayak entah punya masalah sendiri mungkin ya, correct me if I'm wrong. Terus dia digantikan sama aku juga ada catat nih nama dia, Matt Skiba. Bacanya gimana sih? Matt Skiba. Tom DeLonge ini sebagai apa? Vokalis dari Alkaline Trio. Pemusik. Dia vokalis dan gitar. Oh, oke. Dari Blink. Jadi bukan Blink yang apa ya, bukan Blink Indonesia ya, yang bukan Blink girl band itu ya? Bukan Blink yang gitu. Band rock. Punk. Oh, punk ya. Jadi dia balik lagi dan orang ini tuh akan rilis lagu baru, judulnya Aging. Jadi di hari Jumat ini. Jadi yang penggantinya itu gimana? Keluar jadinya atau gimana? Nggak tahu ya. Soalnya yang dikabarkan cuman mereka tuh balik lagi kayak reunian, mau bikin tour gitu. Tanpa si Matt apa tadi namanya? Matt Skiba. Soalnya aku dengerin Blink tuh kayak waktu masih sama si Tom DeLonge kan. Terus Matt Skiba ini masuk tahun 2015 sampai 2022 dan aku jadi kurang suka gitu sih. Jadi ya aku dengerin juga, cuman yang ya gitu aja. Karena pasti beda vokalnya, beda musiknya beda juga feel-nya beda sih, beda. Jadi kayak kurang suka gitu juga. Jadi ketika tahu dia balik dan dia bikin tournya itu ada di Inggris, Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru di Maret 2023. Di Indonesia nggak ada? Belum. Oh, belum. Mungkin soon ya, atau 2024 mungkin, nggak tahu lah kita. Jadi Hanifa pengen nonton nggak ini? Pingin. Oh, Pingin. Kalau Blink, Paramore tuh kayak gitu. Anaknya punk abis. Oke, selanjutnya kita akan bahas rekomendasi apa? Oke, kalau dari aku rekomendasiin satu series yang sebenarnya ini udah cukup lama sih. Judulnya itu Only Murders in the Buildings. Only Murders in the Buildings. Dia ada pembunuh di bangunan itu. Di bangunan itu. Dia kayak apartemen gitu gitulah apartemen gitu. Jadi pemainnya tuh Selena Gomez. Oh. Udah 2 season. Jadi season yang kedua ini habisnya kemarin bulan Agustus. Jadi pembunuhnya siapa? Di season pertama ada beda lagi, season kedua beda lagi gitu. Tapi jadi tokoh utamanya juga beda gitu. Tetap 3 orang ini, si Selena Gomez dengan 2 kakek-kakek gitu. Pokoknya ceritanya ini tuh kayak investigasi tapi lucu gitu, in funny way gitu. Jadi yang nge-investigasi tuh si Selena ini? Iya, mereka itu sedang berusaha, jadi dari 3 orang ini, si Selena ini dia tuh artistik gitu loh, kayak suka nge-painting gitu kan. Satu kakek-kakek ini sudah pernah jadi aktor dan dia sudah habis masanya lah gitu ya. Satu lagi ini dia punya usaha atraksian gitu atau gimana, pokoknya dia punya usaha dulu dan udah redup gitu namanya. Jadi si kakek-kakek ini tuh punya masalah dengan uang dan dia tertarik dengar podcast orang yang menceritakan tentang misteri. 3-tiganya tuh nonton itu, dengar podcast itu. Jadi orang ini tuh tertarik karena ada pembunuhan di gedung orang ini. Mereka ini satu gedung yang sama, cuma beda lantai. Oh, jadi dari situ baru mulai. Dari situlah mereka jadinya setiap minggu mencari bukti-bukti lebih dari polisi untuk di podcast mereka. Oh, jadi seru sih. Seru karena apalagi yang main Selena Gomez ya. Jadi kayak makin seru gitu. Dan dengan gimana ya? Serem tapi lucu gitu, kayak namanya yang main kayak kakek kan. Jadi kayak lucu gitu. Pokoknya seru lah gitu. Udah 2 series. 2 season. 2 season. Itu ada lanjutan lagi season ketiga gitu atau gimana? Belum tahu ya. Nontonnya di Disney. Oh, oke. Nontonnya jangan yang bajakan. Ini gak ada promosi sih dari Disney. Oh ya juga. Udah nonton yang bajakan aja. Enggak. Oke, terus kalau dari kakak? Terus kalau dari aku ini dari Disney juga sebenarnya. Disney bayar.
Apa tuh? Drama Korea sih sebenarnya. As always. Iya benar. Kayak pecinta Korea. Judulnya Golden Spoon. Golden Spoon. Sendok emas. Dia ini katanya adaptasi dari webtoon. Oke. Dari webtoon. Judulnya sama juga? Iya, dengan judul yang sama, Golden Spoon. Jadi ceritanya ini tentang pemeran utamanya ini 2 anak laki-laki, yang satu miskin, yang satu kaya. Oke, klasik sekali ya. Jadi yang si anak miskin ini dia jalan, dia ketemu nenek-nenek yang jual barang-barang antik. Terus si nenek itu menawarkan, kamu mau jadi orang kaya nggak? Kamu beli aja sendok emas aku ini. Dengan harga berapa ya? 3.000 won ya. Oh, berarti ini sejenis film-film keramat gitu ya? Iya, fantasi sih sebenarnya, film-film fantasi. Iya. Kayak barang-barang peninggalan gitu. Dia nggak percaya, tapi tetap dia beli. Terus dia bawa sendoknya itu, sebelum dia pergi si neneknya nih bilang, kalau kamu mau bertukar nasib dengan temanmu yang kaya, kamu harus makan pakai sendok emas ini di rumah temanmu yang kamu merasa dia paling kaya, makannya 3 kali. 3 kali itu maksudnya 3 sendok, 3 3 kali suap, makan. atau 3 piring? Enggak, 3 kali makan, kayak misalnya kamu harus datang 3 hari untuk 3 kali makan di situ. Oke. Jadi ya udah dia datang ke sana, mungkin cuma pada saat itu mereka lagi makan, ada temennya yang lain yang ngejek dia gitu, kamu nggak pantas makan pakai sendok emas di rumah itu, karena mereka makannya pakai sendok emas juga. Jadi dia bilang, aku nih berharga gitu, aku berharga di mata keluargaku, dia bilang gitu kan. Jadi dia keluarin sendok emas dia ini gitu, aku punya sendok emas sendiri kok, aku bisa makan gitu. Jadi dia makan, jadi kan dia udah makan 1 kali tuh. Dia karena apa ya, karena saking miskinnya lah gitu, jadi dia terakhir sampai makan 3 kali dan bener berubah, pindah posisi? Iya, pindah posisi, dia jadi temennya itu jadi miskin. Ini cewek apa cowok nih? Ini cowok. Oke. Gitu, jadi kayak ini namanya bukan apa ya guys, ini udah cerita dari awal episode 1 nanti kan episode 2. Enggak, tapi memang intinya itulah. Jadi kayak nanti ada masalah-masalah di keluarga miskin gimana, di keluarga kaya gimana. Terus nanti ternyata nggak cuma dia aja yang pengguna sendok emas itu, banyak lah gitu. Jadi banyak yang bisa bertukar-tukar gitu. Jadi dia tambah hadar juga bisa bertukar sama orang lain ya? Iya, tapi ada waktunya. Jadi dikasih 3 kesempatan. Oke, kalau udah lewat dari 3 itu? 3 kesempatan, jadi kesempatan pertama itu 1 bulan. Kesempatan kedua 1 tahun, kesempatan ketiga 10 tahun. Oke. Jadi tapi setelah itu dia back to basic lagi. Nah, jadi, kita nggak tahu nih ceritanya. Apakah dia bakalan jadi tetap di keluarganya yang miskin atau dia berubah jadi sendok emas? Bisa jadi, kita tonton saja nanti. Sepertinya saya bisa meramal masa depan. Oke. Kalau dari aku tadi tuh series itu ya. Kalau movie aku lagi nggak nonton nih movie, masih fokus sama House of Dragon. Ya. Oke. Tapi itu juga nggak movie, itu series sih. Untuk lagu nih, jadi aku punya rekomendasi sebuah lagu jadul. BTW aku suka lagu-lagu zaman dulu tuh kayak The Beatles, Queen dan lain-lain. Jadi ini tuh dari Herb Alpert. Gimana sih bacanya? Dari Herb Alpert. Gimana sih? Herb. Itulah pokoknya. Herb Alpert. Nanti editor taruh tulisannya di sini. Judulnya apa? Herb Alpert. Itu judulnya atau penyanyinya? Oh enggak, penyanyinya. Judulnya This Guy's in Love with You. Oh wow, lagu romantis. Lagu romantis, lagu tahun 1968. Wow, sudah sangat tua sekali. Lagunya itu aku sampai pertama kali mendengar lagu ini aku sampai punya ide, lagu ini harus jadi back sound di wedding invitation aku. Kan sekarang kan kalau buka undangan undangan digital, kan pas dibuka tuh ada musik-musiknya tuh. Aku sampai tuh membayangkan ada lagu ini gitu di musik aku itu gitu, karena saking romantisnya gitu. Romantisnya tuh tapi versi jadul gitu, karena aku jadul anaknya gitu. Jadi kayak wah musiknya itu kayak mendayu-dayunya suka. Kalau yang suka oldies kayaknya akan tertarik. Maybe. Tapi kayaknya iya, karena musiknya easy listening tapi dengan soundnya tuh kayak masih terasa lah tahun 60-annya gitu. Kalau dari kalian ini apa? Kalau aku ada lagu galau sih sebenarnya. Lagu galaunya Al Ghazali ya, kalau nggak salah. Bukan. Bilang dong. Tidak. Tembak bukan tidak. Dong. Oke, jadi apa? Judulnya Now That She's Gone. Now That She's Gone. Berarti ceweknya mati.
Enggak mati sebenarnya, tapi mungkin putus atau pokoknya dia pergi lah gitu, pergi berpisah meninggalkan lah si itu. cowok. Siapa penyanyinya? Penyanyinya sebenarnya penyanyi Singapura tapi dia nyanyi lagu Cina. Tapi ini lagunya bahasa Inggris. Oh iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nama Biasanya emang gitu, kita suka dengan budaya kita sendiri. Karena kita China, kita menyukai lagu-lagu China ya, tidak apa. Sebenarnya nggak juga. Oh ya, oke. Baik. Terus. Cuman kayak tiba-tiba aku tiba-tiba ini sebenarnya ceritanya adalah kemarin itu aku lagi bawa motor sendiri di jalan, terus tiba-tiba hujan. Enggak. Enggak. Tiba-tiba lagu itu muncul aja di kepala gitu. Terus ingat mantan Jadi kayak bergumam sendiri gitu kayak kok aku sedih tiba-tiba gitu ya. Sedih, teringat mantan gebetan yang enggak jadi pacar. Skip. Jadi langsung galau ya, teringat masa lalu. Tahun berapa lagunya? Kalau nggak salah tahun 2006 penyanyinya Jejelin. Oh, lagu lama juga ya. Lagu lama. Jadi pokoknya lagunya galau dan liriknya itu kayak I am a song without a soul. Aduh. Lagu tanpa soul gitu. Abang tanpa adek gitu kan. Abang tanpa adek. Kayak burung tanpa sayap. Aduh. Ya, pokoknya kayak gitulah saking perginya cewek itu gitu. Oke. Serak ya, tiba-tiba Ya, serak ya. minum dulu, Oh Mbak. iya, ada Oke, minuman nih, mulai, cheers. Iya, ada semutnya. Oh, enggak semut. Aduh. Baik. Oke. Mungkin ya sekian dulu dari kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ya, terima kasih. Terima kasih udah nggak skip dan habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah dislike, terima kasih sudah komen. Terima kasih sudah subscribe. Terlebih lagi terima Padahal kasih sudah ada- menonton. Iya, terima kasih sudah lihat-lihat aja di timeline tapi nggak ditonton. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada saran, mungkin kita bahas apa gitu. Misalnya Ya, ada berita-berita oke. terhangat apa yang bisa Ya, kita kulik benar. lagi gitu, atau rekomendasi. Rekomendasi film atau series atau rekomendasi lagu juga boleh. Boleh, feel free to comment. Ya, Yes, benar. keren abis. Oke. Oke, sampai di sini saja podcast apa kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, apalagi share. Tekan tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan podcast apa yang lain. Oke, saya Hanifah Sugihan di sini. Saya Leni Sitompul di sini. Sampai jumpa di podcast podcast apa? Apa? Hah? Aneh kali.